Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini 19 Desember 2023. Sebelum kita berbaring tidur, ayo Bapak, Ibu, Saudaraku semua, kita datang kepada Bapak kita Yesus yang sangat cinta kita semua, di mana Tuhan sudah pelihara hidup kita. Tadi pagi Bapak Ibu sudah beraktivitas bersama saya. Apapun yang sudah kita kerjakan, semua kita bersyukur kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Karena bersama Yesus kita ada damai sejahtera. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita datang kepada Yesus. Saya mau menyanyikan, saya Pastor Yakub Rahmat. Saya menyanyikan buku Tabernakel Glory, buku pujian Saudara. Karena saya memang dari anak pendiri Tabernakel, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan dan ada pujian selalu di dalam buku Tabernakel Glory. Karena puji-pujian yang baru sekarang saya sulit mencari bukunya Saudara ya. Karena saya sudah umur, jadi saya kadang-kadang kalau udah pakai buku lupa mungkin kata-kata liriknya. Kalau di sini ada buku, saya cari nyanyi pujian tentang ikut-ikutlah Tuhan Yesus dari sekarang. Amin. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin. Bersama Yesus Dia pimpin ke surga. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Jangan terlambat ambil keputusan. Cepat ikutlah Yesus dari sekarang. Karena Dialah juru selamat. Dia adalah Allah yang benar. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Dia Yesus pimpin kita sampai ke surga. Ada murid-murid Yesus dipanggil Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-11. Dan firman Tuhan katakan, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin, haleluya. Yesus pimpin kita ke surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Semua bersumber datang dari Tuhan Yesus. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang Kucinta. Kami komit Bapa, aku mau ikut Engkau dengan setia dan taat kepada seluruh perintah-perintah-Mu. Amin, haleluya.
Bapa-Ku Yesus, sucikan mulutku, layakkan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan hatiku, firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Sucikan pikiranku Bapa, supaya ku fokus kepada firman Tuhan. Pikiranku, pikiran di atas, memikirkan tentang kerajaan surga, selalu memikirkan cinta kepada Yesus. Terima kasih Bapa, ampunilah semua dosa dan salahku, kekilafanku Bapa, ampun untuk hidupku sampai masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami malam hari sebelum berbaring tidur, kami mengisi hatiku, hidupku dengan firman Tuhan. Doa dan pujian Bapa ini menjadi kerinduan kami. Kiranya Engkau berkenan, kami memujikan Engkau, kami komit mau ikut Yesus, dan kami selalu berdoa, dan kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera dan selamat malam buat Bapak, Ibu, Saudara semua pada Selasa malam, tanggal 19 Desember 2023. Saya ulangi lagi, Saudara, tiap tanggal kita akan berubah karena kita sudah memasuki di bulan yang terakhir. 2 minggu lagi sudah bukan bulan Desember, bukan lagi tahun 2023. 2 minggu lagi sudah kita memasuki bulan yang baru, di tahun yang baru, Januari 2024. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara siap sudah menantikan kedatangan Tuhan? Berarti kesimpulannya, logikanya, makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Segala sesuatu punya deadline Bapak. Deadline-nya tahun 2023 itu tanggal 31 Desember. Karena merupakan hari yang terakhir, tanggal yang terakhir. Tidak ada lagi bulan di tahun 2023. Berarti sama juga kedatangan Tuhan nanti cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Dia akan menyambut, akan menyediakan bagi setiap umatnya yang cinta Tuhan, yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Maka mari kita mau ikut Tuhan Yesus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ikut Yesus. Seperti tadi murid Yesus berkata di Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Oh haleluya. Tinggalkan dunia. Dunia ini bukan juru selamat. Suatu hari kelak cepat atau lambat kita tinggalkan dunia. Kalau Tuhan sudah panggil, usia kita sudah selesai, tinggalkan dunia. Itulah kematian. Kematian artinya berpisah antara hidup kita dengan dunia ini selama-lamanya. Jadi orang kalau sudah meninggal tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Sudah pindah ke alam yang lain, yaitu hidup yang kekal kalau hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus, kata firman Tuhan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Gak ada juru selamat lain. Ya, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari kita taat kepada firman. Kita mau baca malam hari ini Matius 19 dari ayat 13 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak, ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak ini, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah, itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Jadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu saya mau tanya, jawab di hati masing-masing. Apakah Bapak Ibu punya anak-anak semua sudah diserahkan kepada Yesus di dalam gereja melalui doa hamba Tuhan? Nah, di gereja kami terus terang selalu ada saudara ya. Tiap berapa bulan sekali diumumkan Bapak Ibu yang sudah punya putra putri yang belum didoakan, belum diserahkan kepada Yesus. Mari serahkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan memberkati. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan dan harus kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya anak-anak itu dari kecil dia mengenal akan Tuhan dan mereka diselamatkan. Oleh karena itu sesuai dengan firman ini diserahkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Jangan pernah merasa memiliki ini anak terus
dalam bimbingan yang berbeda, saudara. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari selanjutnya kita membaca ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau?" Mohon maaf, saya batuk sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Saya kesel. Jadi kalau saya udah umur 67 tahun, kadang ngomong banyak, terlalu semangat, ada sedikit gatal di tenggorokan, batuk. Tapi tidak akan batuk lagi sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya jelas saudara. Ada seorang tanya kepada Yesus. Setiap kita ingin mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." Ini penting. Seringkali saya katakan, ikut Yesus mau masuk surga, harus ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Seringkali saya kalau ketemu orang, saudara ya, Bapak Ibu, kalau sudah tinggalkan dunia ini mau masuk kemana? Surga atau neraka? Ya sebab kita di agama, pasti di semua agama ada istilah surga, ada istilah neraka. Ya, pokoknya ada hidup sesudah kematian. Seperti di dunia ini kan ada kehidupan. Bapak Ibu merasa tenang kalau saudara pergi kemana-kemana, pulang ke rumah tenang karena punya rumah. Kalau kematian, rumah tubuhnya ada di dalam kuburan, nah jiwa rohnya kemana itu? Nah ini maka ditanya di sini, mendapatkan hidup kekal. Kata Yesus, taatilah hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Mari kita mau turuti, ada di dalam firman Tuhan. Mau masuk surga, harus kenal sama pemilik surga dong. Sudah kenal, ikutin aturan-aturan. Seperti Bapak Ibu kalau hidup di dalam rakyat Indonesia, sebagai rakyat bangsa Indonesia, harus taat kepada peraturan-peraturan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam rumah tangga ya, ada seorang mau bermalam di rumah tangga saya, ya, rumah tangga Bapak, ikuti aturan-aturan di dalam rumah itu. Ada doa pagi, di rumah saya ada doa pagi, ada pujian penyembahan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Harus ada ikuti aturan main. Kalau tidak ikutin aturan main, tidak bisa saudara. Tidak bisa saya nanya. Namanya kita di dunia yang menumpang, ikuti perintah dari Tuhan. Itulah perintah dari mari dari sini kita belajar ya. Jadi mari kita mau ikuti perintah Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta." Mari Bapak Ibu, dari Bapak Ibu, jelas ya, banyak pasti di antara kita sudah lulus. Jangan membunuh, kita tidak pernah membunuh. Jangan berzina. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berzina enggak. Kalau sudah berzina, bertobat supaya hidup kita dikuduskan ya. Setiap kita dosa zina itu ada dua ya. Zina secara fisik, mungkin dia perselingkuhan terjadi dengan orang perempuan-perempuan yang mohon maaf, laki perempuan yang tidak beres, pokoknya mohon maaf ya, berzina. Bapak Ibu sudah usah jelaskan, saya sudah paham. Terus berzina yang kedua, datang kepada dewa patung yang bukan Tuhan, menomorduakan Tuhan, itu berzina. Tidak boleh sudah. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Bapak Ibu mencintai HP, baca HP, tidak pernah berdoa datang, itu sudah berzina. Artinya apa? Sudah dengan menomorduakan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah dianggap lagi, percaya kepada yang lain. Tidak boleh saudara. Ya, berzina itu berarti membelot dari Tuhan. Ya, patung dewa disembah semua, pokok sudah lupa sama Tuhan, itu berzina. Jadi rohaninya saudara. Ya, jadi jangan lari dari Tuhan ya. Mari kita senantiasa mau hidup di dalam firman, cintai Tuhan sehingga kita mau taat ya. Jangan berzina, terus jangan mencuri ya. Bapak Ibu saya yakin sudah tidak mencuri ya. Jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini seringkali banyak anak-anak ya tidak hormat sama orang tua, bertobat ya. Cinta kasih orang tua sepanjang masa, tapi cinta kasih anak tidak sepanjang masa ya. Cinta kasih anak mungkin hanya waktu tertentu dia cinta. Kalau sudah sukses, sombong seperti di Singapura pernah kejadian, sampai kata saya dengar informasi, Lee Kuan Yew pernah ketemu, sampai itu dicabut itu kekayaan itu anak. Karena apa? Orang tuanya ditemukan terlantar saudara, padahal kekayaan dari orang tua. Banyak anak-anak tidak cinta orang tua. Bertobat itu, mari anak-anak semua cinta orang tuamu ya, harus hormat sama orang tuamu ya, karena supaya hidup kita diberkati.
Terus ayat yang ke-19, hormati ayah ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Harus saling mengasihi, saudara ya, hidup kita dalam firman. Kata orang muda itu kepadanya, semua yang telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ikut Yesus pikul salib. Di sini bicara pengorbanan. Bapak Ibu jangan, mohon maaf ya, mohon maaf dari saya. Ini firman Tuhan. Jangan pelit, saudara. Lihat orang miskin, lihat orang perlu dibantu, dibantu. Di gereja di mana perlu Bapak bantu-bantu. Ya, saya sendiri terima berkat Tuhan membagi sembako kepada orang miskin. Mari kita harus ada berbagi, saudara ya. Apalagi ini suasana Natal, Bapak Ibu berbagi di gereja, kasih. Pokoknya mari kita berkorban. Karena apa yang kita tabur itu nanti tuai ditulis dalam kitab kehidupan. Jangan pernah jadi orang pelit. Tapi mari belajar memberi. Karena firman Tuhan kita dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih bagus memberi daripada menerima. Itu kata Yesus ini. Coba Bapak. Saya mau baca ya. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, B saya mau baca ya. Saya baca ayat 35 dulu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Harus membantu orang lemah. Ya, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Bagi Bapak Ibu yang suka memberi, saya sebagai hamba Tuhan memberi menerima berkat dari Ibu. Berkati sama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu memberi kepada saya. Ya, tanya nomor yang dikasih berkatnya. Terima kasih diberkati. Karena dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25, banyak memberi, banyak akan diberikan kelimpahan, saudara. Itu Amsal 11 25. Saya mau baca. Amsal 11:25 itu perintah dari Tuhan. Kita banyak memberi. Tidak ada orang yang suka memberi itu makin miskin, tambah diberkati. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sudah akan diberi minum. Mari belajar melalui firman Tuhan. Belajar memberi sesuai perintah Tuhan ya. Baru kata Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal, harta di surga. Ketika orang muda itu mendengar perkata itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Mari kita semua bertobat ya. Orang kaya yang kita semua diberkati, belajar untuk memberi ya. Itu intinya. Kalau belajar memberi, taat kepada firman. Pokok yang penting kita mau taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Yesus perintahkan, mari jangan melanggar. Di situ kunci berkat, kunci keselamatan. Puji Tuhan. Ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah ini Petrus tanya, termasuk dengan kita semua. Kalau kita ikut Yesus dengan setia taat kepada firman, apa yang kita peroleh? Apa jawab Yesus? Mari baca sebetulnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, penciptaan kembali. Karena begini, saudara, kata Wahyu, nanti bumi yang lama, langit yang lama itu akan diganti dengan langit bumi yang baru. Karena Tuhan berkuasa mencipta, bumi yang lama akan dibinasakan. Nanti Tuhan sanggup menciptakan segala sesuatu yang baru. Itu surga, kehidupan yang baru. Maka nanti hanya orang yang taat kepada firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan ya, itu hidup menurut firman Tuhan, yang mengikut dengan Yesus dengan sungguh-sungguh akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan kata firman Tuhan, dia akan apa? Akan menghakimi, akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Wow, luar biasa. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, seorang laki-laki atau seorang perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ikut Yesus ada bayar harga, saudara. Tinggalkan suami, istri, anak. Maksudnya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan, cinta Yesus. Jadi kalau tidak ada bayar harga, wah Bapak Ibu cinta suami lebih dari Yesus, tidak boleh. Yesus nomor 2, nomor 3 tidak bisa. Tuhan maunya nomor 1. Udah wajar saudara. Istri diciptakan Tuhan, suami diciptakan oleh Tuhan, semua diciptakan oleh Tuhan. Maka semua kalau diciptakan sama Tuhan seperti Bapak Ibu ya, diberkati oleh seorang, semuanya dijamin. Dan wajar dong kalau kita mencintai orang itu. Seperti Bapak Ibu bekerja, ada anak-anak
bekerja di karyawan di kantor, terima gaji semua dari kantor itu. Bapak Ibu tidak bisa dong kalau mencintai perusahaan lain, cintailah perusahaan itu, ya. Merasa memiliki perusahaan itu, setia mengabdi kepada perusahaan, karena kita ada bergaji di perusahaan itu. Napas dari Tuhan, berkat dari Tuhan, maka wajar saya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya dijamin oleh Tuhan Yesus, maka saya cinta Tuhan Yesus, saya mengabdi Yesus, saya mencintai Yesus lebih dari istri saya mencintai Yesus lebih dari anak-anak. Tinggalkan semuanya, ikut Yesus, berkorban, ada bayar harga, karena Yesus berkata, ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri, rendah ikut Yesus, utamakan Tuhan. Ayat 30, tapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Memang banyak orang salah paham, so. Ya, kata firman Tuhan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya? Jadi contoh, Yudas Iskariot dari awal dipilih sama Tuhan. Awal, ya. Di sini kata, tapi banyak orang terdahulu, dari dipanggil sama Tuhan, dari awal dipanggil Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dipilih Yesus menjadi murid Yesus. Tapi akhirnya, endingnya, Yudas Iskariot dia mengkhianati Tuhan. Tapi ada Rasul Paulus, itu lebih belakangan. Nah, contoh nih, Rasul Paulus dan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot dipilih dari awal, tapi Rasul Paulus terakhir sudah dipilih sama Tuhan. Yudas tidak bertobat, mengkhianati, tapi Rasul Paulus dia berkorban untuk Tuhan sampai dia berkata, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Dan kalau sudah baca surat Rasul Paulus, wah, luar biasa. Itu bukti nyata di firman Tuhan. Tapi banyak orang terdahulu akan yang terakhir. Itu contohnya Yudas Iskariot. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, contoh Rasul Paulus. Demikian kita, mari buat setiap kita, saya dipilih dari Tuhan dari awal sampai terakhir, saya tetap ikut Yesus, sehingga saya nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Demikian Bapak Ibu, dari awal dipanggil Yesus, terakhir sita Tuhan Yesus dengan setia sampai kita mau ikut Yesus sesuai dengan pujian ini. Ikutlah Tuhan mulai dari sekarang, amin, haleluya. Ikutlah selamanya dengan setia, amin, haleluya. Segala kesusahan semua dia sudah tanggung, amin, haleluya. Dia Yesus pimpin kita sampai ke surga, amin. Ikut Yesus berarti ada jaminan ke surga, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau ikut Yesus, pikul salib, tidak ada masalah, penyangkalan diri, rendah ikut Yesus, karena janji Tuhan, ikuti firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan, baru kita mendapatkan hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.